terjadi sebuah perbedaan para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang akan disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam pembahasan berikutnya. Setelah Imam Qurtubi membahas tentang bagaimana penghuni kubur mereka saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, maka Imam Qurtubi menyampaikan bahwasanya kuburan itu berbicara. Kuburan itu berbicara. Sebelum kita membicarakan kuburan, tentunya kita paham bumi yang kita pijak ini sebenarnya nanti juga berbicara. Karena bumi itu bukan hanya benda padat yang berisi tanah yang tidak bisa bicara, tapi justru bumi itu adalah salah satu saksi yang akan didatangkan oleh Allah dalam kehidupan pengadilan kita nanti. Makanya Allah menyebutkan dalam satu ayat yang kita hafalkan, yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti bumi itu akan bercerita kejadian apa saja yang terjadi di atasnya. Kalau kita pergi ke Singapura, apa saja yang kita lakukan di Singapura, maka bumi yang ada di Singapura akan cerita, fulan melewati saya melakukan ini dan melakukan itu. Kalau saya melewati tol lingkar luar setiap waktunya, maka kemudian tol itu nanti akan bercerita apa saja yang saya lakukan ketika melewati di atas jalan itu. Sebagaimana bapak dan ibu ngelewatin mana saja ketika kajian, ikut kajian, maka bumi yang kita putari ketika naik mobil atau naik kendaraan, maka bumi itu akan menceritakan, mappingnya kita itu direkam sama bumi. Perjalanan kita kemana saja. Maaf ya, Google Map itu ternyata ngerekod kita ini kemana saja. Makanya kalau kita ngetik, maka akan ditampilkan tampilan peta itu sesuai dengan pola kita sehari-hari kemana aja. Itu Google Map. Apalagi Allah, bumi itu nanti ngerekam semuanya. Jadi siapapun yang pernah pergi ke Eropa, apa saja yang dilakukan oleh mereka, yang menjadi saksi perbuatan dia di Eropa itu adalah bumi. Dan itu menunjukkan kepada kita bumi bukan hanya sekedar benda padat yang berisi dengan tanah, tapi dia diberikan oleh Allah kekuasaan untuk bicara dan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Makanya kenapa kita disuruh kalau sholat sunnah di dalam rumah kita, sholat sunnahnya itu yang paling afdal itu sholat sunnah di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Dan kita disuruh untuk berpindah-pindah. Kadang di sini, kadang di lantai 2, kadang di lantai 3, kadang di lantai 4 kalau ada, kadang di bawah. Kenapa kita disunahkan untuk berpindah-pindah tempat? Karena bumi-bumi yang kita jadikan tempat sholat, nanti bumi itu akan bercerita, dia pernah menginjakku untuk melaksanakan sholat. Masjid RMKR ini tanahnya di sini, ingat-ingat aja, nanti tanah ini akan bersaksi. Kita pernah duduk 1,5 jam lebih untuk kemudian kita mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya, maka nanti akan cerita, dia pernah duduk di atasku ya Allah, dalam kondisi ikhlas hatinya mendengarkan nasihat-nasihatmu. Nah itu bumi MRKR nanti akan cerita, dia pernah duduk di atasku ya Allah, ada kajian tapi tidur dari awal sampai akhirnya. Itu juga nanti akan cerita. Itu kita harus paham. Kalau kita sudah mengetahui bumi itu kemudian nanti akan bersaksi, sama sebagian ulama mengatakan bahwasanya kuburan pun nanti akan bersaksi. Kuburan pun akan berkata-kata. Dan ternyata dalam beberapa riwayat, yang mana riwayat ini memang tidak semuanya sahih, ya makanya saya tidak terlalu detail nanti menyampaikan tentang ini. Dalam beberapa riwayat yang sebagian itu dhaif, ada riwayat yang sahih, sesungguhnya kuburan itu sering berbicara ketika akan dimasukkan orang ke dalam kuburan itu, ya. Makanya dalam salah satu di antara yang riwayat yang disebutkan, kita buka halaman 100, ya. Dalam satu riwayat yang sahih aja kita baca, Ibnu Mubarak menyebutkan bahwasanya telah sampai kepadaku berita seorang mayat itu duduk di dalam kuburnya sambil mendengarkan langkah cepat para pengantarnya. Tidak ada sesuatu yang berbicara kepadanya sejak pertama kali lubang kubur ditimbun. Namun tiba-tiba lubang itu berkata, ini dari Abdullah bin Mubarak, namanya Sahih Maqtu'. Intinya bisa dijadikan menjadi salah satu pegangan. Jadi ketika manusia itu nanti dikuburkan di area pekuburannya,
Maka dia sempat mendengar suara terompah terakhir kali orang yang keluar dari area kuburan. Dia sempat mendengarnya. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian berbicara dengannya kecuali satu. Tiba-tiba kuburan itu tiba-tiba lubang yang dia kemudian di dalamnya. Karena lubangan dan ada dua, ada lubang lahat, ada lubang nasar. Lubang nasar itu dikuburkan begini, nah, tengahnya. Kalau lahat itu ke samping menjorok ke arah kiblat. Kalau orang itu kemudian baru saja ditimbun dengan tanah, maka lubang-lubang itu berkata, kata Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini salah satu ulama besar di kalangan tabi'in. Orang yang terkenal dengan ketakwaannya di kalangan tabi'in, orang yang hidup setelah masa para sahabat Rasulullah. Lubang-lubang itu kemudian berkata, kasihan kamu hai anak Adam. Kamu ini sudah diperingatkan tentang aku, diperingatkan tentang sempitnya aku, gelapnya aku, busuknya aku, dan mengerikannya aku. Inilah yang aku persiapkan untukmu. Lalu apa yang kamu persiapkan untukku? Jadi lubang-lubang itu berkata, jadi sebelum Munkar dan Nakir datang, maka dia sudah terkaget-kaget dengan lubang kuburan itu berbicara kepadanya untuk mengingatkan kelalaian-kelalaian yang dia lakukan di dalam hidupnya. Dan itu dihadapi dan didengarkan sendirian. Karena telinga kita ini kan terbatas. Kalau tidak salah kita hanya bisa mendengarkan antara 250 sampai 3000 MHz. Di atas itu sudah tidak bisa dengerin kita. Dan lubang itu berkata keras kepada setiap orang yang baru saja dimasukkan di dalam kuburan. Jadi kita harus pahamnya, neraka pun nanti bisa bicara, surga pun bisa bicara, kuburan pun bicara. Jadi kuburan itu mengatakan, kamu kan sudah diingatkan sempitnya aku, kamu diingatkan betapa menderitanya kamu ketika di bawah sini. Ini yang aku persiapkan untukmu, dan apa yang kamu persiapkan untukmu. Dan itu kuburan berbicara kepada orang ketika meninggal dunia. Makanya kemudian disitulah akhirnya dia kemudian diajak bicara oleh kuburan itu. Nah, kuburan itu akan ngajak bicara kepada orang ketika baru dikuburkan di dalam kubur tersebut. Maka diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah mengikuti satu jenazah. Ketika sampai di dalam kubur, tiba-tiba seorang perempuan itu berseru, "Hei ahli kubur, andaikan kalian tahu siapa orang yang dipindahkan kepadamu, niscaya kalian tolak." Jadi ketika beliau sedang mengunjungi kubur, tiba-tiba ada orang mau dimasukkan ke kuburan. Ada orang dari kejauhan teriak seorang perempuan, "Hei ahli kubur, kalau kalian tahu siapa orang yang dimasukkan ke kalian itu, pasti kalian akan tolak. Karena banyak dosa yang dilakukan olehnya." Dari orang yang akan dimasukkan ke dalam kubur. Lalu tiba-tiba Hasan Al-Basri mendengar suara di dalam kuburan itu. "Demi Allah, dia dipindahkan kepada kami membawa dosa sebesar gunung, setinggi gunung. Dan kami diberikan oleh Allah izin untuk meremukkan semua tulang-tulangnya." Hasan Al-Basri ketika mendengar itu langsung pingsan dia. Inilah merupakan salah satu di antara hal bahwasanya sebagian ulama mengatakan kuburan itu berdialog dengan kita sebelum nanti malaikat itu Munkar dan Nakir datang untuk bertanya kepada kita tentang adab kubur, tentang pertanyaan di dalam kubur. Makanya disitulah akhirnya kita menjumpai bahwasanya kuburan itu bercerita, kuburan itu berbicara kepada orang-orang yang dikuburkan kepada mereka. Dan itu menjumpakan kepada kita bahwasanya menambahkan rasa takutnya kita kepada kematian supaya kita mengambil